Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal mengambil inspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Yogyakarta pada 2016. Kisah horor ini pertama kali ditulis dalam bentuk utas Twitter oleh Wahid Nur Rohim, lalu dibuat novel dan kini diadaptasi ke layar lebar. Kemah Terlarang Kesurupan Massal menyoroti pengalaman perkemahan di hutan warna alus yang berubah dari kegiatan biasa menjadi teror supranatural ketika sekelompok siswa SMA mengalami kesurupan massal. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng, makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Hayu, meluncur. Film ini berfokus pada tahun 2023 di Yogyakarta. Ada seorang pria bernama Wahyu datang ke sebuah SMA di Yogyakarta dengan tujuan untuk bertanya-tanya tentang peristiwa kasus kesurupan massal yang dialami oleh para siswa di SMA itu pada tahun 2016. Ternyata Wahyu berniat ingin mengangkat kisah kesurupan itu menjadi bukunya. Sebenarnya saya itu lagi nulis buku gitu, dan cerita Mas Miko cukup menarik. Jadi ya ini riset aja gitu. Lalu seorang alumni SMA itu yang bernama Miko akan menjelaskan peristiwa kesurupan massal yang dialami oleh siswa SMA itu. Ternyata para siswa kesurupan pada saat acara perkemahan dan terjadi di tahun 2016. Miko kemudian membuka album perkemahan di tahun 2016 dan menceritakan hal-hal mistis kepada Wahyu. Tempat yang jarang dikunjungi. Nah ini. Oh ini ya. Yeah. Miko kemudian menunjukkan foto-foto kegiatan perkemahan dan sebelum kesurupan massal itu mereka sempat foto bersama dan Miko mengatakan jika ia tidak menyangka perkemahan itu akan mengubah nasib mereka semua. Kami sama sekali nggak menyangka bahwa kejadian di sana akan mengubah hidup kami semua. Lalu, Miko memperlihatkan foto seorang perempuan yang bernama Rini dan ia sangat menyesal telah membiarkan Rini ikut pada acara kemah itu. Nah ini Rini, Mas. Kalau aja saya tahu bakalan sampai kayak gini, Mas, saya nggak akan biarin dia ikut, Mas. Kemudian cerita pun berfokus kepada tokoh Rini dan beralih ke tahun 2016 di sekolah tersebut. Rini adalah anak perempuan yang sangat lemah. Ia seringkali sakit dan ternyata punya penyakit asma. Saat itu adalah jam pelajaran olahraga. Rini tampak kelelahan saat disuruh berlari. Lalu ia pun menghirup inhalernya. Lantas tidak lama kemudian sahabatnya yaitu Naila datang menghampirinya sambil membawakan seplastik es teh cekek. Kenapa maksain? Udah tahu asma. Naila tampak khawatir melihat keadaan Rini. Ternyata Rini memaksakan diri untuk terus berlari berkeliling lapangan. Rini ingin fisiknya kuat. Alasan Rini ingin kuat di acara perkemahan nanti supaya ia dan timnya dapat memenangkan perlombaan dan tidak ingin menyusahkan mereka semua. Ya aku cuma pengen Rogo kita nggak kalah, Nay. Gara-gara aku lagi. Lalu Naila mengatakan tidak perlu seperti itu. Menang itu tidak penting. Yang terpenting adalah di acara kemah nanti tidak ada dedemit dan tidak kesurupan. Kalau aku ya, yang penting sih nanti waktu pas kemah itu nggak ada demit di tempatnya. Coba kamu bayangin, kesurupan di tengah hutan, siapa yang nolongin, ya kan? Acara perkemahan itu selalu diadakan setiap 1 tahun sekali di sekolah SMA tersebut, sehingga sudah menjadi kegiatan yang rutin dan tradisi di sekolah itu. Lalu Miko, selaku ketua pelaksana, melakukan survei di salah satu hutan yang ada di Yogyakarta. Namanya adalah Hutan Wono Alus. Ia pun ditemani oleh Chandra, yaitu temannya. Dap, piye? Ngomong karo Caca. Tahun iki kemah ning kidul. Nggih, aman. Dan saat itu Miko memutuskan
untuk melakukan kemahnya di hutan Wonoalus yang ada di bagian selatannya karena di bagian utara sudah penuh dan di bagian tengah sering hujan. Malam harinya, Miko dan kakak pembinanya yang bernama Mas Heru mencoba minta izin kepada ketua desa tersebut untuk acara perkemahannya. So sing biyen ki wis tau paring dawuh. Iya mas. Ora oleh. Pisan ora oleh ki ora oleh. Pada awalnya, ketua desa yang bernama Mbah Sonto tidak mengizinkan acara perkemahan itu karena hutan itu dianggap sakral dan sudah lama ditutup oleh warga sekitar. Namun Miko sangat memohon karena jika tidak diizinkan, ia harus mencari hutan yang lainnya dan ia pun sudah tidak punya banyak waktu lagi. Acara perkemahannya akan diadakan minggu depan. Jenengan boten sakwatos. Namung tinggal dinten mawon kok. Miko dan Mas Heru sangat memohon kepada ketua desa itu dan Mas Heru berjanji akan terus menjaga anak-anak, mengawasi sampai akhir acara dan Mas Heru jamin tidak akan ada hal aneh yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya ketua desa itu pun mengizinkan mereka untuk kemah di hutan itu. Kalau siang itu dia nggak terlalu panas, kalau malam juga nggak terlalu dingin. Karena memang banyak pohon-pohon rindang di sana ya. Keesokan harinya, Miko serta teman-temannya selaku pengurus acara kemah menginformasikan kepada seluruh adik kelasnya jika mereka akan berkemah di hutan Wonoalus di bagian selatannya. Dan ada pula beberapa tempat yang tidak boleh didatangi, termasuk sendang atau tempat mandi para penari. Di saat para kakak kelas menjelaskan tentang hutan itu, di sisi lain Naila mencari informasi tentang hutan itu di internet. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat beberapa artikel yang membahas kemistisan dari hutan itu. Dan ternyata ada sebuah berita di mana pada tahun 2004 pernah terjadi kesurupan massal di hutan tersebut. Ia pun menceritakan hal itu kepada Rini. Namun Rini memintanya untuk tidak membaca berita-berita itu, takutnya menjadi kepikiran. Masuk area sendang, area terlarang. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke sini. Memang ini peraturan dari warga setempat, apalagi ini pasang tenda di sini nggak boleh. Kakak kelas yang lain yaitu namanya adalah Lydia mengingatkan semua di kelas agar membawa peralatan yang dibutuhkan. Pokoknya siapinlah, jangan mepet-mepet di hari acara. Seperti perlengkapan, kebutuhan, dan juga obat-obatan. Lalu kakak kelas yang lain yang pakai kerudung ini namanya adalah Vena. Ia memberikan selembaran kertas berupa persetujuan orang tua yang harus adik-adik kelasnya itu lengkapi sebagai persetujuan acara perkemahan. Hari demi hari berlalu dan acara perkemahan hampir tiba. 1 hari sebelum acara perkemahan, semua persiapan para siswa dicek oleh kakak kelas. Saat itu Rini terlihat bawa banyak obat pribadi karena takutnya drop saat acara kemah. Namun ia pun dimarahi oleh Lydia, kakak kelasnya, dan ia mengatakan tidak perlu bawa banyak-banyak obat karena sudah disiapkan di ruangan UKS. Wah, ini penting banget buat saya. Mas, kamu mau kemah atau mau buka apotek? Kalau selama ini mendingan di rumah aja. Di acara perkemahan itu, nantinya akan ada pertunjukan drama, yaitu tentang kisah Roro Putri, dan Mas Herulah yang melatih anak-anak dalam drama tersebut. Namun saat di tengah-tengah latihan, tiba-tiba orang yang memerankan tokoh Roro Putri, yaitu Kiki, seketika mimisan slur, sehingga terpaksa acara latihan pun sementara dihentikan. Mas Heru tak bisa membiarkan hal ini terjadi. Harus ada orang yang pasti yang memerankan tokoh Roro Putri. Tetapi ia pun tidak boleh asal dalam memilih orang yang memerankan tokoh Roro Putri. Harus orang yang memiliki weton Selasa Kliwon. Dan ternyata selain Kiki, Rini adalah orang yang memiliki weton Selasa Kliwon juga. Sehingga saat itu Mas Heru pun menawarkan Rini untuk memerankan tokoh Roro Putri. Awalnya Rini tidak mau. Tetapi karena dukungan dan dorongan dari sahabatnya yaitu Naila, akhirnya Rini pun mencobanya. Nah, di sini Mas lihat yang wetonnya pas selain Kiki, itu kamu. Gantikan Kiki. Oh Mas, kalau Rini udah pasti bisa ya Rin. Orang ini Mas, naskahnya dibaca bolak-balik sampai keriting sama dia. Pada malam harinya, Miko bersama Mbah Sonto meminta izin kepada para penghuni di hutan Wonoalus
Karena di hutan itu ada penunggunya yang mana hidup lebih lama dari umat manusia dan mereka harus menghormatinya. Untuk wong Jawa, kula nuwun itu penting. Belum tentu yang punya tempat itu seneng. Lalu Pak Sonto menguburkan sesajen di tanah itu agar para penghuni merasa tenang. Lalu Mbah Sonto memperingati Miko agar tidak boleh mendatangi beberapa titik, contohnya seperti area Sendang. Lalu Mbah Sonto pun memperingatkan agar Miko tidak membongkar sesajen yang telah dikubur itu. Kemudian Miko pun mendirikan tenda, lalu tidur sebentar di hutan itu. Beberapa lama kemudian, Mbah Sonto menghampirinya. Mbah mengatakan jika penghuni hutan ini sudah mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan perkemahannya, tetapi ia memberikan pesan agar mereka selalu jaga sikap. Setelah itu Mbah Sonto mendoakan agar acara kemahnya lancar, lalu ia pun pulang duluan. Namun tidak lama kemudian, Miko pun malah membongkar kembali sesajen yang sudah dikubur itu, dan entah apa alasannya. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya para anak-anak SMA itu datang ke lokasi perkemahannya, yaitu hutan Wonohalus. Mereka semua pun menaiki mobil tentara, dan di sepanjang perjalanan mereka pun bercengkrama satu sama lain. Setibanya di hutan itu, Rini seketika muntah-muntah karena sepanjang perjalanan dia merasa mual. Lah, itu sing wingi diomongke, Mbah. Nggih, Mbah. Ya, Nduk, Le. Hati-hati ya. Nggih, Mbah. Le. Ayo. Kemudian untuk sampai di hutan Wonohalus, mereka pun harus menyeberangi jembatan sungai. Dan di saat itu, Rini melihat sosok penampakan Roro Putri dan ia mendengar suara nyanyian sinden. Namun ia pun disadarkan oleh kakak kelasnya dan diminta untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi perkemahan, Rini yang merasa lelah langsung duduk dan menghirup inhalernya. Lalu ia pun disemangatkan oleh Miko yang sepertinya suka kepadanya. Tidak lama kemudian, semua siswa pun diminta untuk berbaris. Kemudian agar acara berjalan dengan lancar, Miko mengajak mereka semua untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. 2016! Udah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saat tengah berdoa dengan khusyuk, Rini merasakan ada seseorang yang menghampiri dirinya. Seorang wanita berambut panjang dengan suara gemericik perhiasan pada setiap langkahnya. Saat ia membuka mata, seketika ada suara keras yang terdengar di telinganya. Hal itu membuat Rini seketika tersungkur ke bawah tanah. Dan hal itu pun membuat keadaan menjadi heboh. Rini yang panik, kemudian berdiam diri di dalam tenda. Kemudian ia pun dihampiri oleh sahabatnya Naila. Dan Naila mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai ia ketakutan seperti ini. Namun Rini tak mengatakan sepatah kata apapun. Setelah itu, Kiki and the Gang datang ke tenda Rini. Kiki berniat memberikan kostum Roro Putri kepada Rini. Karena kata Mas Heru, Rini akan menggantikannya menjadi tokoh Roro Putri. Dan Rini terlihat tidak senang jika Rini menggantikannya. Film beralih kepada Lydia yang sedang mengecek keadaan di daerah Sendang. Yang mana seperti yang sudah diinfokan di awal tadi, jika daerah Sendang itu tidak boleh diisi atau dibangun tenda. Tetapi saat itu, Lydia melihat ada sebuah tenda yang terbangun di sana. Lydia menginfokan hal itu kepada Miko melalui HT-nya. Lalu ia pun mengecek siapa orang yang ada di dalam tenda itu. Ia pun melihat sosok memakai kemben masuk ke dalam tendanya. Namun saat ia cek, tidak ada siapapun di dalam tenda itu. Dan tiba-tiba saja, ia pun berpindah ke alam goib. Di sana Lydia mendengarkan bisikan-bisikan yang keluar dari HT-nya. Dan bisikan itu menyuruh Lydia untuk segera pulang dari tempat ini. Kudu awakku sing mlebu nang panggonmu ning awakmu kabeh sing mlebu nang panggonane bangsaku.
Lydia yang ketakutan hanya bisa menutup telinganya. Namun seketika Lydia sadar dan keadaan berubah kembali. Lydia yang ketakutan berlari menuju keramaian dan ia pun bertemu dengan Miko. Lydia memberitahukan jika di dekat Sendang ada suara misterius yang menghantuinya. Miko lalu berusaha mengeceknya, tetapi sebelum itu ia minta Lydia untuk tutup mulut dan tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Di dekat Sendang, Miko tidak melihat apapun di sana. Lalu supaya kondisi tetap aman, Miko pun melemparkan banyak beras kuning, yang mana itu adalah suruhan dari Mas Heru, yang dipercaya dapat menenangkan para penunggu di sana. Namun kemudian ada sosok ular yang mendatanginya. Sosok ular hitam yang sangat besar, dan ular itu pun langsung mematuk Miko. Tapi beruntung Miko pakai celana panjang dan juga sepatu yang tebal, sehingga ia pun tidak tergigit. Dan tidak lama Miko memotong ular itu menggunakan pisaunya. Namun tiba-tiba ular itu menghilang, dan ternyata ular itu adalah ular goi. Kemudian cerita beralih kepada para siswa yang melakukan berbagai perlombaan. Ada lomba tarik tambang, memasang tandu, dan juga membangun tenda. Namun di antara semua perlombaan itu, tim Rini kalah, sementara tim Kiki yang selalu menang. Sehingga Rini pun selalu diejek. Pada saat waktu istirahat, Rini cuci muka ke toilet, lalu Kiki and the Gang pun datang juga ke toilet. Sehingga saat itu Rini langsung sembunyi ke dalam bilik kamar mandi. Saat itu Kiki and the Gang membicarakan Rini dan meledeknya. Rini pun mendengarkan ucapan itu sambil merasa sakit hati. Ternyata saat itu Kiki hendak mengganti pembalut karena ia sedang menstruasi. Namun Kiki memiliki sifat yang jorok, di mana pembalut bekasnya ia buang sembarangan. Padahal saat itu ia sedang berada di tengah hutan. Namun Kiki tidak peduli. Ia tidak takut kepada hantu dan ia mengatakan jika hantunya yang akan ia ikuti. Kabeh dibuang dono kok. Wah, kaget loh. Demi tak ikuti. Setelah Kiki and the Gang pergi, Rini pun keluar dari kamar mandi. Saat Rini akan kembali ke rombongan, seketika langkahnya terhenti karena ia mendengar suara tangisan di bilik kamar mandi. Ia pikir itu adalah salah satu siswa yang sedang menangis. Lalu ia pun menyuruh siswa itu untuk berhenti menangis dan kembali ke rombongan karena waktu istirahat sudah hampir habis. Namun orang di dalam kamar mandi itu tidak menjawab. Saat Rini membuka kamar mandinya, ternyata tidak ada siapapun di sana. Saat Rini memutar badannya, seketika ia terkejut karena melihat bayangan Roro Putri pada pantulan cermin. Dan kemudian terdengar suara cincin terjatuh. Rini berusaha mengambil cincin mustika itu. Tapi seketika muncul ular hitam besar dari dalam kamar mandi. Dan ular itu pun seketika mematuk tangan Rini. Dan hal itu membuat Rini sangat terkejut. Lalu ia pun berlari menuju rombongan kembali. Acara perlombaan kembali dimulai. Dan kali ini adalah lomba estafet. Saat itu semua orang menganggap tim Rini akan kalah lagi karena Rini yang lemah. Namun kali ini berbeda. Setelah dipatuk oleh ular itu, tiba-tiba Rini berubah. Ia menjadi kuat dan berlari dengan sangat kencang. Sehingga saat itu, tim Rini pun berhasil memenangkan lombanya. Chandra berhasil memotret Rini ketika sedang berlari. Dan ia pun melihat sesuatu di belakang Rini. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Lydia. Lydia menceritakan kejadian mistis yang ia alami. Tentang suara misterius yang ada di daerah Sendang. Dan ia pun mengaku melihat perempuan memakai kemben masuk ke dalam tenda yang ada di sana. Saat itu tiba-tiba hari berubah menjadi gelap. Tetapi Vena tiba-tiba datang dan minta Lydia agar tidak menceritakan hal-hal seperti itu, supaya mereka tidak berpikiran aneh dan acara bisa selesai sampai akhir. Kemudian Mas Heru datang ke acara perkemahan. Ia pun langsung dibawa oleh Miko ke daerah Sendang. Dan dia menceritakan jika tadi Lydia mengalami hal mistis di tempat ini. Kemudian Mas Heru pun mengeluarkan sebuah kertas berisikan mantra berbahasa Jawa kuno
Ia pun membacakan hal itu supaya penunggu setempat merasa tenang. Tetapi seketika Mas Heru malah muntah-muntah selur. Di sisi lain, anak-anak melanjutkan kegiatan, yaitu menebak sandi Morse. Dan ketika itu, seorang siswa bernama Mada yang akan memberikan simbolnya. Tetapi seketika Mada kerasukan. Kemudian sosok yang merasuki Mada memberikan simbol-simbol kata, yang mana jika diartikan menghasilkan kata dendam, darah, dan juga tangisan. Lalu Mada naik ke atas tembok jembatan, dan seketika ia menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah sungai itu, dan nahas kepalanya terbentur oleh bebatuan yang ada di sana. Terlihat darah Mada mengalir, membuat air sungai berubah menjadi warna merah. Semua orang tampak histeris melihat itu, dan tak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Tetapi Mada masih saja tetap kerasukan, dan ia membentur-benturkan kepalanya sendiri kepada batu itu. Dan setelah Mada cukup tenang, para kakak kelas pun mulai berani untuk mendekatinya, dan mereka mulai membawanya ke dalam tenda. Saat malam harinya, Mada pun kerasukan semakin parah. Dia berteriak-teriak tidak jelas, membuat keadaan menjadi panik. Lalu Mas Heru datang, dan ia pun mengeluarkan kertas berbahasa Jawa kunonya lagi, dan berniat mengeluarkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh Mada. Namun hal itu tidak mempan. Sosok lelembut yang ada di dalam tubuh Mada itu tidak takut dengan bacaan dari Mas Heru. Lalu di tengah-tengah kepanikan itu, Rini melihat sosok Nyi Roro Puteri ada di antara mereka. Rini melihat sosok itu berpindah-pindah tempat. Dan seketika Roro Puteri ada di pangkuannya. Rini sangat terkejut, lalu ia pun berlari menuju tendanya. Di dalam tenda, Rini sangat ketakutan. Ia merasakan seperti ada sosok yang terus memantaunya. Ia pun melihat Nyi Roro Puteri ada di sana. Dan seketika ia pun kerasukan. Di sisi lain, para kakak tingkat disuruh oleh Mas Heru untuk datang ke rumah Mbah Sonto agar dapat membantu kesurupan yang terjadi di perkemahan. Sementara itu, tidak hanya Adam yang kerasukan. Tiba-tiba saja Kiki pun ikut kerasukan juga. Dan kemudian datanglah Rini dari belakang. Dan ternyata dalam keadaan kesurupan Nyi Roro Puteri. Di saat itu ada 3 orang yang kesurupan. Dan mereka pun seolah berbuat drama, di mana lelembut yang merasuki Adam tidak suka kepada Nyi Roro Puteri. Sementara lelembut yang merasuki Kiki berusaha minta ampun dan minta maaf kepada Nyi Roro Puteri. Tetapi keributan itu pun seketika terhenti saat Mbah Sonto datang. Mbah Sonto membawa sesajen yang berasap dan membuat para lelembut yang merasuki tubuh mereka menjadi lemah. Ketiga orang yang kerasukan itu pun lalu dibawa ke UKS Lur. Di dalam UKS, mereka pun tetap bersandiwara, di mana lelembut yang merasuki Adam terus saja bertengkar dengan Nyi Roro Puteri. Sementara lelembut yang merasuki Kiki terus berusaha minta maaf kepada Nyi Roro Puteri. Mbah Sonto merasa ini sudah tidak benar dan mereka bertiga harus dibawa pergi dari tempat ini. Namun saat itu hujan sedang turun dengan derasnya, membuat jembatan desa menjadi rusak, sehingga mereka semua terdapat keluar dari kawasan perkemahan itu. Mbah Sonto minta para kakak kelas untuk menjaga anak-anak, terutama yang kesurupan. Sementara ia akan pulang duluan dengan cara berjalan keliling. Dan ia pun akan minta warga desa untuk membuat jembatan darurat supaya mereka bisa pulang. Ia pun minta Miko untuk menghentikan acara perkemahannya sampai ia kembali lagi ke sini. Dan ia minta mereka untuk memantau Rini yang kerasukan Nyi Roro Puteri. Setelah Mbah Sonto pulang, Mas Heru masuk ke dalam tenda dan melihat anak-anak yang kesurupan tadi sudah tenang. Tetapi ia pun malah mengundang para hantu itu untuk merasuki anak-anak itu lagi dengan cara menaburinya dengan beras kuning, lalu membentuknya dengan simbol segitiga. Kemudian Mada kerasukan lagi. Di saat itu Mas Heru menyembah kepadanya dan ia ingin minta petunjuk, yaitu Wahyu Matukromo. Intinya Mas Heru ini sedang mencari suatu benda, yaitu cincin mustika, dan ia bertanya kepada lelembut itu di mana letak mustika itu berada. Namun lelembut itu mengatakan jika mustikanya sudah diambil oleh salah satu siswa, yaitu adalah Rini.
Kemudian Mas Heru mendatangi Miko dan para ketua pelaksana. Ia meminta agar acara perkemahannya terus dilanjutkan. Tetapi Miko mengatakan jika menurut Mbah Sonto, perkemahan ini harus dihentikan sementara. Namun Mas Heru memaksa mereka agar melanjutkan acaranya kembali. Adegan beralih kepada para anak-anak yang sedang makan bersama. Saat itu terlihat Rini pun ikut makan bersama mereka. Kemudian Lydia, si kakak kelas, menyuruh Rini untuk makan. Jangan diam terus-menerus. Rupanya ia tidak tahu jika saat itu Rini masih kerasukan oleh Roro Putri. Rini mengatakan jika ia setiap makan butuh hiburan, dan Lydia malah berkata kasar kepadanya. Dan seketika Lydia menjadi kaku dan ia pun terjatuh. Lalu tidak lama ia pun muntah-muntah selur dan mengeluarkan kecoa dari mulutnya. Hal itu membuat para anak-anak merasa jijik sekaligus ketakutan. Setelah itu Lydia tiba-tiba kerasukan. Ia pun menari dan juga bernyanyi. Lalu ia pun mendekati Rini lalu menyembah kepadanya. Dan tiba-tiba Lydia pun membenturkan kepalanya sendiri kepada nasi yang di depannya. Namun tak lama Mas Heru datang. Setelah itu Mas Heru memperingati anak-anak untuk segera tidur dan istirahat. Ia akan membangunkan mereka semua untuk kegiatan curit malam. Saat semua anak-anak sudah tidur, Rini masih tetap terbangun. Saat itu Naila melihatnya dan kebetulan Naila pun sakit perut. Lantas Naila meminta Rini untuk mengantarnya ke toilet. Lalu saat tengah buang air besar, Naila pun terkejut karena ada ular di belakangnya. Dan ular itu pun hampir mematuk dirinya. Namun beruntung Rini datang dan ia pun mengulurkan tangannya, membuat ular itu bergerak mundur. Saat itu Naila tidak tahu jika Rini masih kerasukan oleh sosok Nyi Roro Putri. Dan kemudian Nyi Roro Putri memberitahukan jika tempat ini tidak layak dihuni oleh manusia. Lalu setelah itu ia berkata, salah satu di antara mereka ada yang berniat jahat. Adegan beralih kepada para ketua pelaksana. Mereka menentang Mas Heru yang ingin tetap melanjutkan acara perkemahan. Alasan Mas Heru ingin melanjutkan acaranya karena ia tidak mau acara kemah ini gagal karena malu dengan acara kemah tahun lalu. Ia ingin acaranya tetap berhasil. Saat itu Miko pun berhasil dibujuk oleh Mas Heru dan setuju untuk melanjutkan acaranya kembali. Sementara ketua pelaksana lain, yaitu Vena, merasa kontra dan ia tidak mau bertanggung jawab jika ada hal buruk yang nantinya terjadi. Kemudian, supaya acara jurit malam berlangsung dengan aman, Miko pun melaksanakan perintah dari Mas Heru, yaitu menaburi beras kuning di area perkemahan, yang mana itu diyakini dapat menenangkan para lelembut. Tengah malam pun tiba, acara jurit malam akan segera dilaksanakan. Semua anak-anak dibangunkan dan disuruh untuk berbaris. Pada jurit malam kali ini, semua peserta kemah disuruh untuk berkelompok. Satu kelompok berisikan 5-6 orang. Dan kemudian mereka pun ditutup matanya. Dan mereka semua harus menelusuri hutan sampai tiba ke pos masing-masing. Saat itu kelompok Rini mulai berjalan dengan mata yang sudah tertutup. Nahas Rini tertinggal oleh rombongan dan ia tertinggal sendirian di tengah hutan. Para anggota kelompok sudah sampai di pos tujuan dan mereka mulai sadar jika anggotanya kurang satu, yaitu adalah Rini. Sementara itu, di dalam bayangannya, Rini sudah ada di dunia lain. Kurang siji, Chan. Piye? Hah? Kurang siji. Dan Kak Rini Kak. Di sisi lain, Naila sahabatnya Rini merasa khawatir. Lalu ia pun mencari Rini sendirian ke tengah hutan. Namun sayangnya ia pun malah bertemu dengan seekor pocong. Dan seketika pocong itu pun merasuki Naila. Sementara itu, salah satu kakak kelas yaitu Chandra melihat di daerah Sendang Mas Heru sedang bertapa di sana. Namun anehnya dililit oleh ular-ular yang besar. Namun seketika fokus mereka teralihkan dengan suara teriakan Naila yang ada di pos sebelah. Ketika dihampiri, ternyata Naila sudah kerasukan. Lalu Naila pun dibawa ke barak.
Saat itu Naila kerasukan oleh sosok pocong. Pocong itu pun terus berteriak, mencari kain kafannya. Ia tidak mau diam dan terus meliuk-liukkan tubuhnya. Lalu kakak kelas yaitu Vena mempunyai sebuah edi di mana dia akan membungkus tubuh Naila dengan sebuah kain jari supaya sosok lembut di dalam tubuhnya menjadi lebih tenang. Setelah itu, tiba-tiba para siswa yang lain ikut kesurupan juga, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan. Untungnya tidak lama Mbah Sonto datang kembali ke tempat itu dan melihat suasana sudah tidak terkendali. Banyak siswa yang sudah kesurupan. Mbah Sonto mulai berusaha menyadarkan mereka semua. Muridku! Dan pada saat akan berusaha menyadarkan Naila, sosok pocong di tubuhnya tidak mau keluar dan malah menyakar wajahnya Naila sampai berdarah-darah. Sementara di dunia lain, Rini dikepung oleh sosok Tunggu Kiris yang mana berkulit hitam dan sangat mengerikan. Mereka seperti pengawal kerajaan. Ia pun dibawa entah kemana. Lalu kemudian pengawal itu pun seketika pergi berpencar. Di saat itulah Rini bersembunyi di balik sebuah pohon yang besar. Kemudian Rini sadar di jari manisnya ada sebuah cincin mustika. Ia pun melepaskan cincin itu dan tiba-tiba ada tangan Nyi Roro Putri yang mengarah kepadanya. Nyi Roro Putri pun menyuruh Rini untuk mengikutinya. Keesokan harinya, para kakak kelas mulai sadar jika Rini masih menghilang dan belum ditemukan dari semalam. Lalu mereka pun mencari Rini ke dalam hutan. Namun saat dalam proses pencarian itu, mereka pun diganggu oleh sosok Tunggu Kiris itu dan langsung menyerang fisik mereka. Sampai-sampai ada yang kakinya tertusuk oleh pohon dan juga ada orang yang membenturkan kepalanya sendiri. Melihat teman-temannya terluka, Miko menyuruh Chandra untuk membawanya ke barak kembali. Dan ternyata di sana masih ada Mbah Sonto yang sedang menenangkan anak-anak. Sehingga teman-temannya yang masih kerasukan itu langsung disadarkan oleh Mbah Sonto. Lalu Mbah Sonto bertanya kenapa acaranya masih dilanjutkan dan kemana Mas Heru, pembina mereka itu. Lalu Chandra mengatakan jika semalam ia melihat Mas Heru itu sedang bertapa di pinggir sendang, namun tubuhnya dililit oleh ular besar. Mendengar itu, dukun itu pun minta Chandra untuk menemaninya ke daerah sendang. Dan setelah dicek, ternyata di sana banyak sekali beras berwarna kuning. Chandra mengatakan jika Mas Heru melakukan itu untuk mengusir atau menenangkan para lelembut. Tetapi ternyata menurut Mbah Sonto, beras kuning itu malahan untuk mengundang para dedemit. Dan dari situlah Mbah Sonto mulai mengetahui jika Heru itu punya niat jahat melakukan perkemahan di hutan ini. Sementara itu, Miko masih mencari Rini sendirian. Dan di tengah jalan, nahas dia pun malah dikejar oleh sosok Tunggu Kiris itu. Dan ia pun berlari tidak melihat jalan sampai kepalanya terbentur oleh dahan pohon yang membuatnya seketika pingsan. Rini terus dibawa oleh Nyi Roro Putri ke tempat persembunyiannya. Di sana Nyi Roro Putri pun mengatakan jika sudah lama ia mengincar Rini dan akhirnya mereka pun dapat bertemu juga. Ternyata diam-diam Mas Heru mengikuti mereka. Mas Heru menjelma menjadi sosok ular dan memantau mereka dari kejauhan. Nyi Roro Putri mengira jika Rinilah yang mengincar mustika cincin miliknya itu, di mana mustika ini dapat mengendalikan semua makhluk hidup dan dapat mengabulkan semua keinginan. Nyi Roro Putri akan memberikan cincin itu asalkan Rini membantunya untuk membalaskan dendamnya. Ternyata di zaman dulu, Nyi Roro Putri adalah seorang gadis yang malang, yang mana dia meninggal di tangan orang yang sangat dicintainya, yaitu oleh kekasihnya sendiri. Yang mana kekasihnya itu disuruh untuk membunuh Nyi Roro Putri atas perintah dari ayahnya, yang saat itu adalah seorang raja. Dan saat ini Nyi Roro Putri ingin balas dendam, membunuh raja dan kekasihnya itu. Dan sepertinya sosok raja itulah yang merasuki tubuh Adam. Sementara lelembut yang merasuki Kiki yang minta ampun itu
adalah arwah kekasihnya. Pokoknya Nyi Roro Putri ini ingin balas dendam kepada mereka berdua. Jika berhasil, maka cincin mustikanya akan diberikan. Tetapi ternyata Nyi Roro Putri salah sangka. Bukan Rini yang menginginkan cincin itu, tetapi orang itu adalah Mas Heru. Kemudian Nyi Roro Putri menyadari Mas Heru yang tengah menjelma menjadi sosok ular. Lalu ia pun mendekatinya. Ternyata setelah ditanya-tanya, ternyata benar, Herulah yang menginginkan mustika cincin itu. Nyi Roro Putri akan memberikan cincinnya kepada Heru, asalkan Heru dapat membalaskan dendamnya bagaimanapun caranya itu. Dan Heru pun menyetujuinya. Setelah itu Heru kembali ke dunia nyata dan ia membangunkan Miko yang tengah pingsan di tengah hutan. Miko yang sadar seketika panik dan ia akan segera mencari Rini lagi. Tetapi ternyata Rini sudah ada di depannya. Setelah itu, Mas Heru membawa Miko dan Rini ke barak kembali. Di sana acara kemah sudah dibubarkan oleh Pak Sonto, tetapi Heru tetap ingin melanjutkannya. Bahkan pada malam ini, Mas Heru berencana akan mengadakan pentas drama. Pak Sonto sudah tahu niat buruk Heru di hutan ini, tetapi Heru mengabaikan kemarahan Pak Sonto. Dan entah mengapa, pada hari itu semua siswa seperti terhipnotis, menyiapkan acara untuk pentas drama malam nanti. Akhirnya malam pun tiba, dan pentas drama Nyi Roro Putri akan segera digelarkan. Ketika itu Mas Heru jadi dalangnya, ia yang akan membacakan jalannya cerita. Mula-mulanya Rini tampil sebagai Nyi Roro Putri. Kemudian Miko menjadi sang pangeran atau kekasihnya. Di cerita itu, Roro Putri pun didekati oleh raja, dan raja ingin Nyi Roro Putri menjadi selir atau istrinya. Tetapi Nyi Roro Putri jatuh cinta kepada putra raja dan mereka pun menjalankan hubungan terlarang. Hingga pada akhirnya hubungan mereka pun diketahui oleh raja dan raja minta anaknya itu untuk memilih antara Nyi Roro Putri atau kekuasaan hartanya. Dan ternyata pangeran memilih harta bapaknya daripada cinta Roro Putri, sehingga saat itu pangeran akan membunuh Roro Putri atas perintah ayahnya. Tetapi saat itu, Mas Heru sebagai pengatur jalannya cerita menyuruh Nyi Roro Putri untuk melawan dan menyerang balik, menusuk sang pangeran. Sehingga di akhir cerita, Nyi Roro Putri lah yang menang. Padahal cerita aslinya, Nyi Roro Putri itu sudah mati tertusuk. Nah, karena di akhir cerita, Nyi Roro Putri menang dan berhasil membalaskan dendamnya. Maka dari itulah cincin mustika itu akan diberikan kepada Mas Heru. Lalu Mas Heru bertanya kepada Nyi Roro Putri di mana mustikanya, dan ternyata masih ada di tangan Rini. Heru minta Rini untuk menyerahkan cincin mustikanya. Namun saat itu Rini mulai melepaskannya. Tetapi Rini berpikir lagi. Jika dia tidak mau, cincin itu jatuh ke tangan orang yang serakah. Dia tidak mau mustikanya disalahgunakan. Lalu, seketika semua para penonton kerasukan slur oleh para demit yang hadir. Di tengah-tengah itu, Rini pun melihat kobaran api unggun. Dan ia pun terpikirkan untuk membakar cincin itu supaya tidak menjadi milik Mas Heru. Rini mencoba menggapai api unggun. Namun ia pun dihadang oleh para siswa yang sedang kesurupan. Begitu pula dengan Mas Heru yang berusaha mengejar Rini. Dengan sekuat mungkin, Rini terus berusaha bergerak mendekati api unggun. Ia sangat berusaha hingga pada akhirnya ia berhasil melemparkan cincin mustika itu kepada api unggun sehingga cincin musnah terbakar. Setelah itu, Rini pun menghadap kepada Nyi Roro Putri. Ia sangat berterima kasih karena Rini tidak memberikan cincin itu kepada orang yang serakah. Sejak awal ia tahu Rini adalah orang yang baik dan memiliki hati yang bersih. Dan mulai saat itu, Nyi Roro Putri pun senang kepada Rini dan ia berjanji akan terus ada bersamanya seluruh untuk menjaga dirinya. Ya, intinya Nyi Roro Putri jadi kodamnya Rini seluruh. Setelah itu, semua siswa dan orang-orang yang ada di sana pun seketika pingsan. Keesokan harinya,
Rini sadar dari pingsannya dan ia pun dikerumuni oleh siswa lainnya. Lalu Kiki, orang yang selama ini tidak suka kepadanya, minta maaf kepada Rini dan kemudian Rini senang melihat Miko baik-baik saja. Padahal semalam jantungnya tertusuk oleh keris dan ia pun sangat senang Miko masih hidup. Untungnya pada kesurupan masal itu tidak ada korban jiwa seluruh, hanya saja mereka mengalami luka-luka. Dan mereka pun segera mengakhiri perkemahan dan pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, mereka pun disucikan oleh Pasonto dengan air sungai yang ada di sana. Setelah itu, semua anak-anak pun pulang dengan mobil tentara lagi. Dan perkemahan itu akan mereka ingat seumur hidup, menjadi perkemahan yang paling menyeramkan yang pernah mereka alami. Sejak saat itu, Nyai Roro Putri terus mengikuti Rini kemanapun ia pergi dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Dan bahkan mungkin sampai saat ini, sosok Roro Putri terus saja nempel di badan Rini. Saat itu Rini pun datang kembali ke hutan Wonoalus. Terlihat rambutnya sudah sangat panjang, mirip seperti Nyi Roro Putri. Roro Putri lalu bertemu dengan Mbah Sonto. Mbah Sonto minta Nyi Roro Putri untuk pergi dan tidak mengganggu Rini lagi. Dan saat itu Roro Putri berbalik badan dan ia pun hanya tersenyum secara mengerikan. Film pun diakhiri dengan Mas Heru yang terlihat masih mengenakan pakaian dalang. Dan ternyata ia berubah menjadi gila guys, karena kepikiran cincin mustika yang terbakar itu. Ia pun merasa bisa mengendalikan seluruh makhluk hidup dan semua keinginannya menjadi terkabul. Namun hal itu hanya di dalam pikirannya. Dan cerita pun berakhir. For two.